Mana? Sambil merelakan ya. Dan power kita silakan, saya kira mengambil inisiatif masing-masing untuk nanti kita berkonsentrasi ya, berkonsentrasi mengikuti diskusi kita kali ini. Selamat pagi. Salam kerukunan. Alhamdulillah kita sehat semua, silakan Pak kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Berbahagia kita di pagi hari ini tanggal 4 ya, saking buru-buru. Tanggal 4 besok tanggal 5. Memang di bulan Oktober ini banyak peristiwa ya, yang kita peringati. Mulai tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 5 Oktober Hari ABRI. Oktober batik. Apa? 2 Oktober batik. Ada. Yang momen nasional juga ya, itu adalah Hari Santri di tanggal 22 Oktober. Nah, review ya, cukup saya dulu yang bicara, nanti silakan Bapak. Ya, udah ramai kalau diskusi nih. Belum dibuka aja ini udah ramai. Ya. Di pagi hari ini kita khusus akan berbicara moderasi beragama, harmonisasi umat dalam keragaman. Bineka Tunggal Ika, keragaman kita merupakan potensi ya, potensi bangsa yang memang ini sungguh sangat bagus, sehingga perjalanan negara kita ya, mulai dari bangkitnya kemerdekaan ya, sampai hari ini kita di satu masa yang cukup modern. Keberagamaan kita merupakan potensi yang bagus, dan itulah ya, keberagaman dalam berbagai hal ya, termasuk di dalam beragamaan kita semua. Nah, pada kesempatan ini ada 3 narasumber yang dihadirkan oleh Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama. Ketiga beliau ada Pak Kajari, ada dari Kesbangpol, ya, ada dari Ketua FKUB Provinsi Wilayah Jawa Barat. Tepuk tangan bagi mereka. Saya hanya mengatur waktu aja dengan 10 ya. Goreng. Jam 10. Goreng selesai pada sebelum duhur ya, ada duhur, pada duhur, pas duhur lah supaya nggak ganggu ya. Ini salah satu bentuk toleransi kita semua. Oleh karenanya, Pak Kajari, ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada dari Ketua Forum FKUB Provinsi, ada dari pemerintahan Kabupaten Majalengka, dari Kesbangpolnya. Ya. 3 sudut pandang ini ingin melihat, ya, ingin mendiskusikan, kita ingin memulai diskusi bagaimana harmonisasi yang punya baik pandangan-pandangan mendasar maupun sampai pada implementasinya, sehingga Majalengka tetap bagus, Raharja, NKRI nomor 1. Saya kira tidak akan berpanjang-panjang saya akan persilakan pada Pak Kajari. Sepakat Pak Kajari dulu lebih awal. Mangga Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Moderator handal ini Pak Katayana. Banyak ilmu yang bisa kita ambil. Kemajemukan kata-katanya juga sangat mantap. Yang utama, yang paling utama juga, kita selaku umat yang beragama sudah sepantasnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul. Yang pertama dalam rangka silaturahmi, yang kedua mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada manfaat, ada ilmu yang manfaat yang bisa kita bawa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat barokah dan syafaatnya. Yang saya hormati tentunya Pak Moderator serta pembuat acara. Yang saya hormati Ketua FKUB Jawa Barat yang dalam hal diwakili oleh ya Pak. Selamat datang di Majalengka. Yang saya hormati Kepala FKUB Kabupaten Majalengka bersama pengurus. Yang saya hormati Kepala Kemenag dan pejabat yang alhamdulillah hadir. Pak Kasuban, Pak Dr. Subhan. Yang saya hormati Pak Kepala Kesbangpol Kabupaten Majalengka, Pak Sekdis Turno. Yang saya hormati ketua atau pimpinan atau tokoh keagamaan yang ada di Kabupaten Majalengka, yang alhamdulillah semua hadir di sini, mewakili atau terwakili. Kemudian juga tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan hadir dalam kesempatan ini. Salam kerukunan. Rukun. Dengan kita mempunyai slogan salam seperti itu dan kita menyambut dengan semangat. Mudah-mudahan kita semangat kenegaraan, semangat toleransi beragama akan terus terjalin. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal adanya 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan ini terdiri dari Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dari 1 sampai dengan 4 itu adalah tidak terpecah-pecahkan. Semua kita ada di situ. Pancasila jelas, kita mengakuinya. Undang-Undang Dasar 45 juga sama. NKRI kita juga ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, alhamdulillah kita ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan kepercayaan lainnya.
disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dari suku, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita mengharapkan selalu saling menghormati, saling menghargai, toleransi, sehingga Kabupaten Majalengka selama ini tidak ada gejolak-gejolak mengenai sara atau pembelajaran. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama saling menghormati. Agamamu, silakan jalankan ibadah masing-masing. Mungkin pada saat umat Islam merayakan Idul Fitri, rekan-rekan yang beragama lain juga berkunjung atau mungkin ikut menjaga keamanan di masjid, di musola. Begitu juga sebaliknya, rekan kita yang Nasrani melakukan perayaan Natal, kita juga saling membantu. Dan nyatanya di Majalengka insya Allah tidak ada gejolak apapun. Ini tidak terlepas dari bimbingan Kemenak yang di bawahnya ada para penyuluh, baik penyuluh Islam yang tadi saya dapat informasi di Nasrani, juga di Kristen sudah ada penyuluh-penyuluhnya. Silakan berikan pemahaman, berikan edukasi kepada jamaahnya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga waktu saya awal tahun ada kasus yang katakanlah dianggap penodaan agama dengan melafazkan azan yang tidak sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Hayya 'alas shalah dijadikan hayya 'alal jihad, sehingga itu merupakan kalimat yang menyesatkan, sehingga perkara itu pun kita sidangkan, dan kita juga atas kerjasama dari FKUB, terutama dalam agama Islam, memberikan pengertian dan juga masukan kepada kami, sehingga orang tersebut juga harus menjalani hukuman walaupun tidak dilaksanakan. Artinya tidak masuk ke, tapi dia dinyatakan bersalah. Ini juga perlu kita waspadai, walaupun mungkin selama ini tidak ada ria, tidak ada gejolak. Dengan adanya seperti yang Bapak Ibu ketahui, kenaikan BBM, ini kita juga FKUB ini harus cermat, harus cerdas, harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun saya selaku bagian dari pemerintah, karena bukan bidang saya, masalah perekonomian saya nggak ngerti. Naik bahkan kemarin turun lagi berapa, 200 atau berapa lah kan gitu. Tapi kita sebagai masyarakat tetap harus mendukung kebijakan pemerintah. Nah, di sini juga saya mengharapkan kepada pimpinan tokoh agama, lintas agama yang hadir pada saat ini, sekali lagi berikan pemahaman kepada
jangan cepat terpancing. Lebih baik kita diam atau memang bertanya kepada ahlinya. Ada yang kirim medsos, link, udah kita sebarkan. Ternyata link tersebut kurang baik, sehingga siapa kali yang mengupload akan dicari sampai ke mana. Makanya saya pun, Bapak Ibu sekalian, seandainya ada link atau medsos yang kira-kira kurang sepaham atau dapat menimbulkan keresahan, lebih baik kita simpan aja lah. Karena Bapak Ibu sekalian, sangat mudah kita menerima informasi, menyebarkan informasi melalui handphone. Kita di kamar mandi saja bisa menggunakan handphone, kecuali sedang mandi lah. Tapi kalau kita lagi jongkok, gampang sekali menggunakan handphone. Tidak terasa kirim. Ada berita yang belum pasti, kirim. Nah, saya juga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, misalkan ada suatu peristiwa kecelakaan lah, misalnya kecelakaan, orangnya itu korbannya sampai katakanlah hancur. Kita kirimkan, karena itu informasi Pak. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, ini saya pribadi, kayaknya kurang. Kalau orang yang kecelakaan yang sampai hancur, kirim. Kasihan. Walaupun memang mungkin, oh iya, niatnya kita memberitahu ini ada kejadian di sini sampai begini, tapi aduh kayaknya. Makanya saya kalau pas ada video kecelakaan yang memang ini udah langsung hapus. Kalaupun cerita nanti ada saya ketemu dengan Pak Sekdi, saya ketemu dengan pembenar, benar atau iya ya ada kecelakaan ini. Tadi saya lihat ini, tapi itunya nggak usah di-share. Iya, serem. Satu serem, yang kedua juga kasihan. Karena kita juga belum tentu nanti akhirnya kita meninggalkan dunia ini seperti apa. Ini yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, gunakan media sosial yang bijak. Ini yang paling penting. Karena seperti yang saya sampaikan, sangat mudah, sangat gampang kita bermain medsos. Kita bilang, si ini ya begini-begini, nggak terima, langsung laporkan. Terpenuhi unsur, periksa di kepolisian. Di kepolisian diproses segala macam, diserahkan ke jaksa dianggap lengkap, mencukupi form materialnya bahwa bapak ini menghina sini melalui medsos, dinyatakan P21 oleh jaksa, sidangkan selesai sampai masuk misalkan. Siapa yang rugi Bapak Ibu sekalian? Bapak sebagai pelakunya juga rugi, keluarga juga rugi. Kenapa? Ya suami saya atau istri saya harus di dalam. Anak lagi sekolah bagaimana? Jadi saya berharap kalau memang yang kira-kira tidak penting, ya kalau bapak-bapak misalkan, mohon maaf, di agama Islam kadang-kadang 2:30 jam 3 pun teman mengingatkan 1:30 malam, nah itu mohon bapak. Karena kita saling mengingatkan. Mungkin juga di teman-teman yang Kristen, yang Hindu, informasi yang bersifat keagamaan silahkan gitu.
Tapi kalau yang aneh-aneh, misalkan mencaci maki orang, mencaci maki pemerintah, mencaci pejabat, nggak usah. Ini karena tadi kita juga punya undang-undang, induknya adalah Undang-Undang Dasar 45, turunnya banyak. Ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang KDRT. Nah, terus Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengharapkan kepada teman-teman penyuluh yang sering ada ke daerah, misalkan apalagi ya pondok pesantren ada di bawah naungan Kemenag, tidak ada salahnya para penyuluh memberikan atau memonitor, jangan sampai ada tenaga pengajar atau guru di pesantren yang melakukan hal-hal yang tidak baik, karena sudah banyak pengasuh pesantren atau gurunya berbuat tidak senonoh kepada muridnya. Nah, ini juga saya harapkan para penyuluh yang di daerah, di desa-desa atau kecamatan, kita bukan ingin mengetahui kegiatannya, tapi paling tidak ikut membantu mengawasi. Seperti yang terjadi di Gontor itu. Kalau memang ada pelanggaran, ya udah sampaikan kepada aparat penegak hukum, jangan diambil tindakan sendiri. Akhirnya kenapa? Pesantren itu yang menjadi kurang baik di mata masyarakat, menutup-nutupi. Karena tadi negara kita negara, silakan kalau memang ada yang tidak kira-kira curiga tidak baik, laporkan ini Pak kejadian seperti ini. Orang tua menitipkan anaknya kepada sekolah pesantren atau sekolah di lintas agama manapun untuk menjadi baik, tapi malah disakiti. Dan yang menyakitinya adalah orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang ngerti. Kayak juga tuh ada kasus yang pada anak keterbelakangan mental. Dikerjain sama kakek-kakek umur 22 tahun. Dan anak itu hanya bilang, karena nggak bisa bicara, hanya bisa menunjuk orangnya. Sudah ada dua nih Pak orangnya. Orang normal sebetulnya normal Pak, tapi kenapa harus ke anak yang difabel, yang keterbelakangan mental? Orang itu aki-aki itu udah 62 tahun. Kalau saya tuntut maksimal 15 tahun, wajar juga sih sebetulnya, karena udah harus maksimal. Tapi secara lahiriah, wah Pak Jah, santai banget. Di dalam kan yang tadi. Ya kalau mungkin anaknya normal, ya tapi kalau normal tidak mungkin tahu ini anak-anak. Sudah ada dua Pak, tahun 2002. Nah, jadi saya juga mengharapkan barangkali ada bapak dan ibu di sini yang menjabat sebagai tokoh masyarakat di desanya, di kecamatan. Kalau ada apa-apa langsung beritahu kepada aparat desa, laporkan. Jangan ditutup-tutupi. Apalagi kalau sampai anak itu hamil, dia ngurus badannya aja sudah nggak bisa, apalagi ngurus anaknya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian, perlunya kita ada harmonisasi
saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati. Mungkin di data BPS juga dengan jumlah populasi penduduk bertambah, jumlah penganut agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lainnya pasti bertambah. Nah, kita yang sudah sekarang menginjak tua, pengennya muda terus tapi tidak ada. Harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada keluarga kita. Jangan sampai melihat tetangga kita juga ada musibah gitu. Memang kalau kejadian di jalan ini dari segi hukumnya, ada orang kecelakaan tengah malam misalkan, kemudian dia itu kecelakaan tunggal karena jalannya kurang bagus, kita datang. Kemudian kebetulan mobil kita tuh agak mepet, saudara ngelihat, wah pasti kamu. Tapi di dalam undang-undang ini memang harus kita tolong, harus membantu. Cuman paling tidak sebelum kita bertindak, cari dulu orang ada nggak. Jangan sampai kita mengambil keputusan, ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kamu yang pertama di situ berarti kamu kan itu. Walaupun di mobil kita juga tidak ada cat. Paling tidak kita mencari dulu orang. Ada kecelakaan, ayo kita bantu. Itu kalau memang kecelakaan yang betul-betul. Tapi kalau kecelakaan yang pura-pura ada di mobil kita yang dibegal kan gitu, ini repot juga. Tapi yang mudah-mudahan di Majalengka tidak. Kepolisian dan TNI di tiap desa ada babinsanya, ada babin kamtibasnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang memang menjadi tokoh di desa atau di tempat tinggalnya, paling tidak punyalah nomor handphone daripada babinsa atau babin kampung, agar supaya kalau ada apa-apa kita cepat menginformasikan. Karena apa? Karena mereka lah yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dalam hal ini saya juga mengaturkan terima kasih FKUB, Ketua FKUB dan Pengurus Kabupaten Majalengka yang kalau tidak salah 2 kali tahun lalu dengan tahun ini melakukan kegiatan silaturahmi yang tentunya memiliki tujuan yang baik. Kita sama-sama menjaga kerukunan, menjaga toleransi umat beragama yang ada di Majalengka. Saya juga selaku Kepala Kejaksaan Majalengka yang alhamdulillah bulan ini sudah menginjak yang ke 14 bulan. Tidak terasa 14 bulan saya sudah di sini menjalankan tugas bulan Agustus 2021. Dan sekarang sudah Oktober 2022. Dalam kesempatan ini juga saya membuka diri apabila Bapak dan Ibu sekalian yang kami silakan. Dan kemarin saya ada undangan dari LDI kalau nggak salah ya,
acara. Mohon maaf saya bisa hadir kegiatan ke Bandung, tapi ada kasih intel ya, hadir ya, ada yang mewakili ya? Siap, tidak ada Pak. Tidak ada ya? Mohon maaf. Mohon maaf Pak Ketua nggak bisa hadir, tapi insya Allah nanti kalau kegiatan lagi. Jadi kita tidak usah ragu, Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan. Namun demikian karena kemampuan juga saya terbatas, punya kemampuan di bidang yang lain, mungkin hanya saya memberikan edukasi saja tentang apa yang saya bisa, termasuk dalam kesempatan ini apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu merupakan keterbatasan saya, bukan suatu kesengajaan. Karena kalau keterbatasan ya sudah, mampunya segitu ya segitu, kecuali masih mau. Tapi kalau kesengajaan bisa saja karena punya tendensi atau tujuan lah yang aneh-aneh. Tapi insya Allah Pak, apa yang saya sampaikan ini adalah keterbatasan saya, bukan suatu kesengajaan. Oleh karena itu saya juga mohon banyak maaf dari kepada sekalian. Sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas ucapan saya ini dalam kesempatan hari ini, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jalan-jalan dengan aura kasih, cakep, beli nangka di pasar Maja. Sekian, terima kasih. Majalengka, Bagja Raharja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagja Raharja, ya, itu tujuan kita, ya, yang secara visioner dilakukan oleh kita semua sehingga Majalengka dalam keadaan nyaman, ya, nyaman, harmonis intinya. Ya, keharmonisan ini yang harus kita jaga. Ada 4 pilar tadi Pak Kajari: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu harga kita adalah bagaimana saling menghargai, ya, saling menghargai. Baik, kita Pak Kajari dari Forum Kerukunan Umat Beragama komplit Pak ya? Komplit. Dari berbagai agama sekarang sudah hadir yang ada di Majalengka ini. Kemudian dihadirkan juga ada kepala KUA Majalengka, Tua Apri ya. Kemudian KUA Dawan, Kasukan apa ya? Jatiwangi, ya. Dan Banyulu. Tadi saya dengar baru dapat juga ada 3 penyuluh dari non-muslim. Ya, ada, alhamdulillah. Ya, saya kira akan cukup nyaman. Ya, bagaimana menggunakan IT dengan baik. Kuncinya itu. Saya kira silakan dari Pak Kesbangpol, Pak Sekretaris, silakan Pak. Waktu kita masih banyak. Yang baru 10.30 jam saya. Ya. Ada 2 narasumber, saya ada 2 narasumber. Silakan berbagi aja Bapak, sehingga nanti pada saatnya ada kesempatan juga dari peserta yang hadir pada kesempatan ini untuk berdialog dengan Bapak-bapak kita semua. Silakan Pak.
Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Toto host yang dari Pak Kejari sampaikan, host yang handal begitu. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Saya melihat tadi ada klub begitu ya, yang disampaikan bahwa salam keragaman dijawab dengan kerukunan begitu ya. Boleh berbeda kan? Minta sedikit berbeda. Ini meyakinkan bahwa kita beraneka ragam. Salam keragaman. Rukun. Gitu ya. Sekali lagi ya. Salam keragaman. Rukun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Kajari, beliau selalu hadir bersama kami begitu di setiap kegiatan. Terima kasih Pak Kajari. Yang saya hormati Pak Kepala KUA begitu Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Pak Kemenag Kabupaten Majalengka, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin tadi waktunya dibatasi gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami begitu. Tetapi saya ini ada ganjalan sedikit begitu Bapak Ibu. Saya harus menyapa ya. Menyapa, ini ada hadir juga orang tua saya, kakak saya. Beliau Pak Kiai Haji Dedi sekaligus Ketua NU PCNU Kabupaten Majalengka. Terima kasih hadir beliau. Dan wabil khusus ini Pak Ketua Kabupaten Majalengka dan juga Pak Ketua KUBU Provinsi. Alhamdulillah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, permohonan maaf dari Pak Kepala Kabar yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena memang beliau ditugasi oleh pimpinan harus mendampingi ke luar kota begitu. Ya, sedikit tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwa giliran narasumbernya dari Kesbangpol. Kalau narasumber yang aslinya tadi tidak bisa hadir, gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita kebersamaan. Mudah-mudahan nilai kesempatan bisa hadir, bisa bersama Bapak Ibu semua. Tetapi kalau saya begitu, jujur saja Bapak dan Ibu, saya baru mendapatkan mandat begitu ditugasi oleh pimpinan di atas Pak Kaban kemarin begitu ya. Kemarin, dan saya tidak sempat untuk menyiapkan bahan materinya, dan saya lebih cenderung kepada naruh hubung saja begitu ya. Jadi bukan moderator yang pemateri yang sesungguhnya begitu ya. Jadi mohon maaf saya lebih awal ketika saya menyampaikan ini sedikit melenceng atau salah begitu ya. Bapak dan Ibu, tentu ini menjadi suatu kebanggaan dan keberkahan buat kami khususnya saya secara pribadi di momentum yang spesial ini begitu. Ini langka sekali loh gitu. Kami bisa bersilaturahmi dengan para inohong lah Kabupaten Majalengka sebagai bapak pembangunan gitu ya. Bapak pembangunan NKRI NKRI khusus di Majalengka begitu.
Saya ingin menyampaikan sedikit Bapak dan Ibu sekaitan apa yang hari ini silaturahmi hari ini dengan tema dialog tokoh lintas agama dengan tema moderasi beragama, harmonisasi umat dalam keragaman begitu. Sebetulnya sih intinya sudah disampaikan secara utuh ya sama Pak Kejari, tetapi paling tidak saya bukan ingin mengajari gitu ya cek sudah nama lain mematahan wajah kamari, tetapi paling tidak kami ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri gitu ya, atau ya lebih sharing lah, karena kita tahu bahwa bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menjaga, bagaimana kita saling bergotong royong itu sesungguhnya sudah ada di Bapak Ibu semua gitu, karena kita sudah pernah mendapatkan pendidikan PKN begitu ya, atau dalam setiap masuk sekolah itu ada penataran P4 dan saya pernah pelakunya itu gitu. Tetapi memang berdasarkan kondisi dan waktu begitu, nah akhirnya ada pergeseran ya, sehingga kurikulum itulah kalau tidak salah hampir 8 tahun ya itu sudah tidak ada begitu. Tetapi ini maka menjadi konsen kita Bapak Ibu semua memberikan edukasi kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kejari ya, kepada beberapa segmen, terutama tadi generasi yang yang sedikitnya lebih kepada banyak, kalau ini milenial begitu ya. Nah itu jadi Bapak Ibu mari kita bahu membahu begitu menyampaikan bagaimana sih moderasi ini begitu. Tapi berdasarkan pemahaman kami begitu secara Bangpol begitu Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan juga bahwa dulu itu masih kantor Bapak dan Ibu ya, di kantor, dan kemarin 2018 itu sekarang statusnya sudah bergeser kepada badan begitu. Tetapi untuk Kabupaten Majalengka berdasarkan struktur SOTK-nya masih tipe C begitu ya, yang seharusnya 3 bidang ini masih 2 bidang. Maka dengan keterbatasan SDM begitu, dengan banyak kegiatan yang bersifat koordinatif begitu, ada banyak hal yang tidak pernah bisa disanjungi begitu lah, tidak bisa dikunjungi begitu. Nah ini permohonan maaf juga ketika misalnya Bapak Ibu semua ada kegiatan tidak bisa hadiri, ya mohon maaf. Kami berdasarkan pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi begitu ya, itu ada 3 urusan. Yang pertama adalah usulan absolut begitu, yang kedua urusan konkuren, dan yang ketiga adalah usulan pemerintahan umum. Nah ini pemerintahan umum yang secara langsung begitu dari tugasnya Pak Presiden begitu, ini yang kami lakukan. Dan salah satunya adalah Bapak dan Ibu sebagai pembinaan dari berbagai ormas dan LSM. Oleh karena itu kami Bapak dan Ibu Kesbangpol adalah ruang begitu untuk Bapak Ibu semua begitu, untuk para LSM ormas silahkan kita welcome ya, 24 jam isi pulang di mana kepentingan begitu, silakan bisa singgah, ada kopi-kopi gitu ya atau apa sambil kita berdiskusi. Dan kami butuh informasi sesungguhnya ya, karena selain tadi tugas kami adalah bagaimana pencegahan dini Pak ya, pencegahan dini kalau disebut bahasa kerennya itu ATHG, jadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan begitu ya. Ini menjadi tanggung jawab kami salah satunya begitu, dan mitra kerja kami adalah salah satunya adalah ini ya, FKUB dan Bapak Ibu semua
Ya. Baik Bapak dan Ibu, dengan konsep keberagaman saya ingin menyamakan persepsi kerangka berpikir ya ketika bagaimana kita bergaul, berkehidupan, berbangsa dan bernegara ini khususnya di Kabupaten Majalengka begitu. Mari kita samakan dulu persepsinya sekaitan dengan keberagaman begitu. Nah maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Kejari itu ada 4 pilar dan salah satunya adalah yang pilar yang terakhir yaitu kebinekaan. Ya saya akan mencoba masuk mendalami hal itu. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna daripada Bhinneka Tunggal Ika saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami begitu baik secara harfiah maupun filosofinya, tetapi paling tidak bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda tetapi satu jua begitu ya. Nah ini saya kenapa sengaja bawa laptop ini sebagai guidance kami karena jujur saja saya belum bisa mempersiapkan secara utuh begitu. Tadinya saya berharap sambil nonton begitu ya. Jadi ada video yang saya siapkan, tetapi ya sudahlah, lain kesempatan mudah-mudahan bisa ya kita bersilaturahmi lagi. Lanjut Bapak dan Ibu, keberagaman suku, bangsa dan budaya itu kita tahu bahwa ada keanekaragaman suku bangsa Indonesia ini berdasarkan buku Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004 adalah jumlah suku bangsa Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa begitu ya. Terus juga ada kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa begitu ya, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Ya, bisa dibayangkan lah ya. Nah, suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah suku Sunda, Pak. Ya, kami merasa bersyukur sebagian dari suku Jawa Barat begitu Sunda, yaitu sekitar dengan jumlah penduduk dan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa ya, jadi artinya sekitar 15%-an lah, 15,15%. Dan berikutnya adalah adanya keragaman budaya yang salah satunya diantaranya adalah bahasa, dan kita tahu bahwa bahasa di kita itu sekitar peringkat kedua Bapak dan Ibu di dunia ini, khususnya di Indonesia sekitar 715 bahasa begitu ya. Ini kalau kita cermati sangat banyak sekali ya bermacamuk begitu. Nah, terus adat istiadat. Nah, adat istiadat ini banyak juga begitu ya. Ada mempunyai adat seperti misalnya upacara adat kelahiran, upacara adat kematian, ini yang sering menjadi kontroversi begitu ya. Nah, asal mula adat goreng, adat goreng kok adat gitu ya. Nah yang selanjutnya Bapak Ibu ya ada sistem kekerabatan. Nah ini biasanya kekerabatan atau cek di sekolah maharita gitu ya masih terkesan Bapak dan Ibu. Kok namanya teh geng-gengan lah. Oh yang mau geng Majalengka, yang geng Banten, oh yang mau geng mana gitu itu menunjukkan betul sesungguhnya sih merasa ideal begitu ya, idealis bahwa kami ingin menunjukkan bahwa saya dari Majalengka, kalau ada saya dari itu gitu. Tetapi ada sesuatu yang memang ketika ada hal yang tidak kita mengerti dalam rumpun kebersamaan begitu, kita juga terpancing ngomong gunam sih gitu, ngomong sih gitu. Nah itu salah satunya. Nah ini kenapa saya sampaikan. Nah, karena nanti ada salah satu di ujung di closing statement ada keberagaman bahwa kita harus junjung tinggi. Yang selanjutnya ini kesenian daerah. Nah, kesenian daerah juga beraneka ragam banyak gitu ya. Ada mundi murang mahmuranan, jampiong, rebaba dan sebagainya itu ya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya ciri badani yang fisik.
Ya, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, keragaman agama di Indonesia begitu kita sudah tahu bersama bahwa dan alhamdulillah hadir juga begitu ya dari mewakili dari agama Islam, agama Kristen, Protestan. Ada yang hadir Pak? Coba acungkan tangannya Pak. Ya terima kasih Pak Pendeta. Dari Katolik ada hadir? Dari Hindu ada hadir? Dari agama Konghucu hadir? Nah berdasarkan data Bapak dan Ibu begitu di Kabupaten Majalengka bahwa ini ya data dari Bisduk Capil terupdate 2021 begitu. Ini Islam di Kabupaten Majalengka sekitar 1.319.369 orang, Protestan 3.697 orang, Katolik 602 orang, Hindu 32 orang, Buddha 120 orang, dan Konghucu 4 orang. Nah, aliran kepercayaan ini 31 orang. Ini yang berada di Cingampul 27 orang, Cikijik 4 orang, dan jumlah totalnya sekitar 1.323.850 orang. Nah, sumber datanya ini Pendata di Dukcapil 2021. Tetapi ada juga nih Bapak dan Ibu aliran kepercayaan sampai saat ini berdasarkan pendeteksian dini tim kami begitu di Kesbangpol itu sekitar 342 orang yang tercantum di KTP itu sekitar 38 orang begitu ya. Di Cikijik ada 3 orang, Kertajati 1 orang, dan Cingampul 14 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini berdasarkan pendalaman secara baik ya dalam pergaulannya ini masih dikategorikan aman begitu ya, tidak ada gejolak. Tetapi ada suatu filosof Bapak dan Ibu begitu, dengan genangannya air begitu yang landai itu akan berbahaya sesungguhnya begitu ya, dan akan menjadi bahaya lagi buat kita. Jadi mesti kita lebih mencegahnya lebih dini. Bagaimana ketika ada terjadi sesuatu hal di kemudian hari ya kita harus siap-siap begitu ya. Nah yang selanjutnya juga ada keragaman ras Bapak dan Ibu. Ini pengelompokan ras antara lain begitu, ada bentuk badan begitu ya, memiliki tubuh tinggi besar dan tubuh tinggi kecil ya. Kita tahu di Papua dan di kita itu akan berbeda ya. Terus dengan Arab, terus Pakistan sebagainya itu kan berbeda ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kekayaan begitu yang Allah punyai untuk bagaimana kita mensyukurinya begitu ya. Ya tadi begitu saling menghormati begitu ya. Terus juga ada bentuk hidung, bentuk muka ya, ada bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, ada yang tidak begitu ya. Terus ada warna kulit, rambut, dan warna mata begitu. Dinilai dari panjang dan lebar hidung gitu, ada ageng, ada mancung kan gitu ya. Ini berdasarkan keragaman ras di Indonesia. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, penyebab keberagaman masyarakat. Satu, letak strategis wilayah ya. Tentu ya tadi saya sampaikan bahwa strategi wilayah yang dataran tinggi gitu ya, terus dataran rendah itu berbeda kondisinya secara kultural, udara maupun sebagainya, itu akan memicu terhadap bagaimana kita berinteraksi begitu ya, dan gaya kehidupannya pun berbeda begitu ya. Nah, kondisi negara kepulauan, nah tentu Bapak dan Ibu di kita beribu-ribu pulau begitu ya, tetapi ya alhamdulillah lah ya, kita dianugerahi banyak ya spot-spot begitu, pulau-pulau yang yang beraneka ragam, sehingga kita ketika bersilaturahmi datang ke suatu pulau
kita bisa memandang dan menikmati begitu, oh ini kekuasaan Allah gitu ya, begitu. Akan kembali lagi kepada apa namanya, kepada keyakinan kita begitu ya, untuk bisa lebih meyakini bahwa Allah itu menciptakan beraneka ragam gitu ya. Nah ini keadaan transportasi dan komunikasi. Nah ini akan lebih dalam disampaikan sekaitan dengan bagaimana keragaman ini terbentuk. Dan selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah ini penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini contoh misalnya Bapak dan Ibu, ketika kita ada suatu perlombaan dan misalnya ada orang yang lebih unggul di suatu apa namanya agama tertentu, kita kasih apresiasi ya, kita dorong gitu. Itu ya salah satunya penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan gitu ya. Nah yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang pertama secara umum ada dua alasan mengapa kita perlu memahami keberagaman. Yang pertama adalah terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah negara ini merupakan negara kepulauan. Yang selanjutnya alasan kedua adalah terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadi konflik. Nah, prinsip harmonisasi, nah ini ya Bapak dan Ibu, ini naik karena juga prinsip harmonisasi dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah mengedepankan semangat begitu ya, kesetaraan. Ya, kita akan mendapatkan mengedepankan semangat kesetaraan. Jadi kita pandang bahwa suku A dan suku B ya kita sama-sama saja begitu ya, sama satu satu pemahaman dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu saya yakin lebih bisa membendaharakan pengertian ya. Nah cuman saya clue-cluenya saja. Yang selanjutnya saling pengertian terdapat saling pengertian antara sesama anggota masyarakat ya. Ya beda-beda setik manggis lah kita toleransi gitu ya, mendebatkan gitu ya, kata tadi Pak Pencari posting naon gitu terus apa gitu ya, itu bisa dijadi pendapat udah gitu ya, kita harus bisa mentoleransi menulerir gitu. Yang selanjutnya toleransi, mengutamakan toleransi yang tinggi gitu ya. Kerjasama, mengutamakan kerjasama antara sama anggota masyarakat, keterbukaan menjunjung tinggi itu keterbukaan, dan terakhir penghargaan atas prestasi. Nah ini Bapak dan Ibu saya ingin kupas kaitan dengan bagaimana tadi ya tantangan keberagaman ini berdasarkan saya ingin mengutip dari slide-nya Pak yang disampaikan paparannya Pak Kapolri begitu ya. Pertama adalah globalisasi ya, munculnya persaingan ketat ya, kejahatan berdimensi baru disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Apa saja sih itu? Nah ini ya kita masalahnya. Masih terjadi intoleransi baik antar umat beragama maupun interumat beragama. Ya. Yang selanjutnya masih ada pokok ya pikiran begitu yang memaksakan untuk mengganti ideologi dasar negara dengan dasar ideologi tertentu. Nah ini tadi Pak Pejari disampaikan bahwa banyak begitu ormas ya yang ingin mendirikan negara dengan khilafah mengganti. Kemarin baru saja saya mendapat informasi dan ini menjadi isu nasional Bapak dan Ibu di Garut ya, dan ternyata sebarannya ada gitu ya, kiji-kiji terus juga di itu ya kalau tidak salah Pak Sudut. Nah
Nah ini menjadi bahaya laten buat kita gitu ya. 2 tahun 3 tahun ke depan bahaya begitu ya, karena ini akan terus begitu ya. Mereka akan tidak sendiri begitu, akan mencari teman baru begitu ya, sehingga paham-paham yang unsur radikalisme begitu ya itu akan tertanam di kita. Nah, itu hati-hati ya. Dan selanjutnya persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar dan terpecah. Nah itu Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa era globalisasi itu ya begitu ya, kita tahu banyak ya karena negara Indonesia ini sangat seksi begitu ya, sangat seksi sehingga menjadi incaran begitu para negara-negara yang lain yang ingin menjajah kita ya. Nah ini jadi tantangan buat kita, dan semudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dan dengan baik. Nah ini ya, adanya terorisme, aksi massa, ya, separatisme, intoleransi begitu ya, ini Bapak Ibu ya. Nah ini medsos nih Pak, ini sangat menarik nih sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif ya, karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan, tidak sadar kita, bahkan berjam-jam. Kita lebih kuat gitunya dibandingkan ngaji gitu ya. Ngaji mah saja ini sok-sok gitu, misalnya keset gitu. Tapi ya berjam-jam kita main HP itu tidak sadar ya, tidak ini. Nah ternyata ini menjadi Bapak dan Ibu, ada nilai positifnya juga gitu, tapi nilai negatifnya tadi ya, plus minusnya di keluarga baik. Saya punya anak 3 dan ningali terdatang deh Pak sekolah teh budak teh masing-masing kan, utiluan teh materinya berbeda gitu. Ini menjadi kekhawatiran kita begitu Bapak dan Ibu, ini harus bisa memfiltrasi begitu, bagaimana memberikan edukasi terhadap segmennya gitu ya. Jangan sampai tergerus ini dengan globalisasi telekomunikasi begitu ya. Masa kalau sekarang kan masanya bukan masa disebut generasi X ya, generasi Z ya, generasi Z. Jadi kemah damel ya udah pakai gadget gitu Bapak dan Ibu. Yang dikhawatirkan begitu ya, kita harus siapkan, dan tidak mau ya kita harus ikuti gitu. Jadi negara luar Bapak dan Ibu di tiap memberi pemerintah begitu ya, pelayanan itu ya hanya beberapa orang dan sudah disiapkan robot. Nah ini jadi tantangan buat kita ke depan ya. Nah yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini masih terkait dengan medsos. Masyarakat harus waspada dan lebih hati-hati lagi begitu, jangan sampai asal nge-share FOMO gitunya, nge-share lain hal ya gitu ya. Nah berita hoax yang dikhawatirkan berita hoax sehingga memicu ya tadi terhadap intoleransi kita begitu ya. Bapak dan Ibu, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan begitu ya. Tetapi itulah mungkin sekilas pandang yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dari awal saya sampaikan bahwa kami ada sebagai penghubung ya, bukan narasumber sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan puas, namun untuk puas ya, biasa kayak kurang diskusi di lain kesempatan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Silakan.
hadirin yang berbahagia, dari Pak Kesbangpol tadi menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip keberagamaan yang terus ada sisi-sisi yang ini pandang rawan kita akhirnya. Tapi bagaimanapun kebinekaan itu suatu kewajaran, dan konsensus kita semua bersama untuk tetap kita kebinekaan ini menjadi hal yang menjadi potensi yang sungguh sangat baik bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembicara terakhir dari FKUB Provinsi Jawa Barat, tidak asing lagi bagi kita, mungkin bagi sebagian besar sudah mengenal Bapak Dr. Haji Iding, karena beliau aktif di ormas keagamaan, khususnya di Persatuan Umat Islam Kota Jari. Untuk itu pada beliau dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kejari yang saya hormati, Kesbang, moderator, yang sudah kenal dari dulu, dia dekan PAI di Unmad. Dan saya, salah satu pekerjaan saya adalah mengkoordinir perguruan tinggi swasta Jawa Barat dan Banten. Saya sebagai wakil koordinator 2 periode, jadi hafal betul berapa. Pertama tentu saya ingin menyampaikan mohon maaf, ketua tidak bisa hadir. Beliau ternyata malam hari terserang lambungnya kumat, ke dokter. Subuh dia baru memberitahu saya untuk pergi ke Majalengka. Repot loh kayak di Bandung kan subuh kan gitu. Mudah-mudahan ketua kita disembuhkan kembali. Amin. Yang kedua tentu bapak-bapak kalau yang usianya di atas 40 ya pasti mengenal saya kira-kira. Asalnya dari Majalengka atau dari Maja. Karena saya dilahirkan di Maja, sudah 65 tahun sekarang ini, dan di Bandung sudah 41 tahun. Jadi kalau yang lahirnya di bawah usia-usia 40 ya tidak kenal, karena sudah 41 tahun di Bandung. Aktivitas saya di samping FKUB tentu di beberapa lembaga, MUI Jabar, Pusdai Jabar 2 periode, nah, kemudian di PUI sebagai Ketua Umum Jabar, kemudian sekarang terakhir jadi Sekretaris Majelis Syuro Pusat yang ketuanya Ahmad Heriawan, sekretaris itu. Saya tidak akan menyampaikan, karena kalau ingin menyampaikan makalah saya ada 27 halaman. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal saja di sini, karena tadi sudah disampaikan, himbauan dari Kejari juga sudah sampaikan, data-data juga sudah disampaikan oleh Kesbang. Ya. Saya ingin menyampaikan kaitannya dengan moderasi beragama. Moderasi itu asal kata dari bahasa Inggris. Ada moderasi, ada moderation, ada moderator. Artinya adalah kalau moderator kan kita tidak boleh berpihak, ya. Jadi harus netral. Begitu juga dalam dikaitkan dengan agama, artinya sikap hidup keberagamaan yang netral, sikap keberagamaan yang wasatiyah dalam ajaran Islam. Hormat menghormati, tetapi tidak meleburkan agama, tidak meleburkan akidah. Ini kunci pokoknya. Kita
berangkat dari kebersamaan, berkaitan dengan NKRI, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan kebinekaan, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan tolong menolong. Mohon maaf, di FKUB Jabar ini lengkap, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di Islamnya itu ada faksi-faksi. Faksi NU, faksi Muhammadiyah, faksi PUI, faksi Persis, faksi SI, faksi Matlaul Anwar. Itu yang tergabung di dalam FKUB Jabar. Nah, oleh karena itu saya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kejari juga Pak Kesbang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita tidak pernah di Jawa Barat ini ada huru-hara atau kejadian-kejadian yang luar biasa berdasarkan sara, berdasarkan agama. Berbeda dengan beberapa provinsi di Indonesia. Tetapi sayangnya hasil penelitian Litbang Kementerian Agama menempatkan intoleransi di Indonesia ini nomor 3 dari akhir. Ini Jawa Barat nih, Jawa Barat. Jadi nomor 3 dari akhir. Hampir semua lembaga marah. Kesbangnya, Kejarinya, kemudian gubernur ini FKUB sana diam aja. Bagaimana tugas-tugas FKUB? Nah, kalau sudah kebakaran begini diserahkan kepada FKUB. Karena hasil penelitian narasi akademik, maka kita pun harus menjawabnya dengan narasi akademik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan toleransi di Jawa Barat ini, kita juga sering mengadakan FGD, grup diskusi, dan diseminarkan untuk menjawab penelitian tadi. Diundanglah para ahli penelitian, ahli statistik, kemudian juga ahli agama, diundang tokoh-tokoh agama. Ternyata hasil dari penelitian itu apa? Dari seminar itu apa? Pertama, samplingnya yang tidak benar. Misalkan sekarang Jawa Barat itu hampir 50 juta penduduknya, tapi yang diteliti hanya 200 orang. Itu samplingnya tidak benar. Kalau sampling secara akademik kan harus lebih dari 2000. Yang kedua, waktunya hanya 2 minggu. Meneliti 2 minggu. Jawa Barat luar biasa. Meskipun mungkin ada IT ya yang disampaikan, atau ada teknologi yang mudah gitu. Ya kalau teknologi kan tidak mewakili. Kemudian metodenya juga dikaji segala macam. Akhirnya kita lapor ke Kementerian Agama bahwa ini ya hasil seminar. Akhirnya apa? Di Jawa Barat harus ditingkatkan toleransinya. Maka tahun kemarin kita dari mulai tahun kemarin sampai sekarang untuk meningkatkan toleransi keagamaan di Jawa Barat ini dengan cara kunjungan daerah ke kampung-kampung toleran. Tahun ini saja udah 4 kali kampung toleran ini. Pertama ke Bekasi, di situ ada kampung kerukunan, pesawahan, orang-orang dari Katolik ada di kampung sawah ya, itu ada. Di situ ada gereja Pasundan, ada masjid pondok pesantren. Nah, apa ininya? Kalau Idul Adha itu saling membantu. Kalau Idul Fitri misalkan dijaga oleh pemuda-pemuda Nasrani di situ adanya. Kemudian kalau dia Natalan, ngikut parkirnya itu di halaman pesantren semua. Tapi ini dari sejak dulu, dari turunan gitu ya. Turunannya itu satu keluarga, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Tapi udah lama mungkin puluh tahun, 100 tahun. Akhirnya keturunannya dari itu.
Tapi itu disebut kampung pesawat, kampung sampah. Yang kemudian yang kedua di Bogor, Gunung Sindur. Ada beberapa tempat ibadah di situ. Kemudian juga di Karawang, kita kunjungan ke Karawang. Ini juga perumahan yang elit, yang luar biasa ya, kompleks industri, tapi memberikan sarana keagamaan untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, tapi yang belum kebagian itu Konghucu. Maka itu diusulkan kepada itu. Nah, kemudian di Pangandaran, kemarin kami ke Pangandaran. Pangandaran juga diusulkan karena Pangandaran itu adalah wisata internasional, tempat wisata internasional, maka kita mengusulkan seperti ada di Bali. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada kuil, itu di Pangandaran sedang diusulkan oleh kita. Dan kemarin ketemu langsung dengan bupatinya merespon tentang ini. Insya Allah tanahnya disiapkan, tapi yang membangunnya nanti Gubernur Jawa Barat. Dan nanti bisa wisata ke Pangandaran, masuk wisata religi, yaitu mengunjungi tempat-tempat itu. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan toleran di Jawa Barat, karena kita terpuruk. Nah, setelah itu ada penelitian lagi, Pak. Naik jadi pertengahan. Itu naik jadi pertengahan, tidak di bawah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak-bapak bahwa terjadinya intoleran itu latar belakangnya ada beberapa masalah. Yang pertama, karena pemahaman keagamaan yang kurang kapah. Pemahaman yang kurang kapah itu pemahaman ya terhadap ajaran-ajaran masing-masing. Islamnya mungkin pemahaman keagamaan kurang, yang didekatinya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad saja. Jihad itu qital misalkan. Ada juga agama lain juga sama begitu. Pemahamannya itu yang penting saya mendirikan mendirikan tempat ibadah sebanyak-banyaknya gitu. Nah, di Jawa Barat ini persoalan-persoalan yang mengacu kepada intoleran itu, yang pertama adalah tadi pemahaman keagamaan. Yang kedua ini ingin persoalan-persoalan mendirikan tempat ibadah. Nah, kalau kita sebagai FKUB atau penyuluh agama, kalau di masyarakat itu sudah didukung dengan aturan 2 menteri, yaitu 60-90 untuk mendirikan tempat beribadah, ya silakan aja direkomendasi gitu. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan itu, ya tidak usah direkomendasi gitu. Tapi yang sering terjadi, yang ada juga yang terjadi ketika memenuhi persyaratan 60-40 di satu daerah, masyarakatnya tidak menerima itu. Terjadilah penolakan. Nah, ini kita berpikirkan bukan di Jawa Barat saja. Di Indonesia, kalau di Jawa Barat, di Majalengka itu kesulitan mendirikan tempat ibadah, misalkan gereja atau juga pura misalnya. Kita juga sama, di Irian juga susah, Pak, untuk mendirikan masjid itu. Di NTT juga sama, di Bali juga sama, harus memenuhi persyaratan itu. Jadi berpikirnya kita harus Indonesia, NKRI. Nah, yang ketiga, Pak, yang sering terjadi itu sebuah kasus yang ada di Jawa Barat dimuat di medsos ratusan kali, yang akhirnya disebutlah intoleran. Contoh kasus Yasmin, itu kasusnya 1 kali, dimuatnya nasional, internasional, luar biasa, sehingga disebut intoleran. Yang kelima, yang keempat,
itu ada main-main dari orang luar. Kasus kemarin saya di Sukabumi, di Curug, itu ada tempat dibeli oleh seorang, mau disebutkan lah, dari Jakarta, dibeli berapa puluh hektar gitu. Nah, yang punya yayasannya itu dia mengatakan boleh ini dibeli, tetapi makam situs itu tidak boleh dirubah. Nah, ternyata di situ ada situs atau makam yang punya yayasan beragama Konghucu. Nah, kemudian timbul persoalan karena ininya makamnya diperbaiki. Ya, makamnya diperbaiki seperti tempat ibadah Konghucu. Yang akhirnya ramai di media, datang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, yang punya tanah nelpon Polda. Polda manggil FKUP Jawa Barat. Pokoknya selesaikan, katanya itu. Saya serahkan kepada FKUP. Baik Pak, kita selesaikan. Dirapatkan, ditanya segala macam. Padahal itu untuk ditempatkan, untuk menjadikan tempat pariwisata, Pak. Pariwisata nasional. Tidak menjadi tempat ibadah. Karena yang menggerakkannya itu orang luar di medsos dan bukan orang Curug, akhirnya ramai, Pak. Maka dipanggillah semua Kesbang kota, kabupaten, kemudian juga Polres kabupaten, dikumpulkan oleh kita semua, minta pernyataan dari yayasan bahwa dia tidak akan mendirikan tempat ibadah, tapi ini adalah tempat pariwisata nasional. Akhirnya yayasan menyanggupi dan alhamdulillah beres, Pak. Nah, ini kasus-kasus semacam ini yang perlu kita pahami, kita ketahui supaya dalam menyelesaikan masalah itu komprehensif. Solusinya itu harus ada gitu kira-kira, harus ada. Nah, oleh karena itu Jawa Barat sekarang ini sedang menggelorakan, sedang menggiat-giatkannya kunjungan ke daerah supaya memahami betul bagaimana toleransi beragama. Jadi sekali lagi, kalau tadi masalahnya itu, ya, masalah pertama adalah pemahaman keagamaan, maka saya mengimbau kepada bapak-bapak untuk mensosialisasikan pemahaman keagamaan yang benar kepada masyarakat. Ya, kalau toleransi itu sekali lagi Nabi sendiri kerjasama dengan orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi. Kalau Hojrot itu, Aus dan Hojrot itu adalah Yahudi. Dan kemudian Nabi ketika membuat piagam Jakarta, piagam Madinah, piagam Madinah itu kan ada dukungan dari kaum Aus dan Hojrot. Dan yang kedua, habis waktunya. Hubungannya Pak Menteri. Jadi tolong ya, pemahaman keagamaan yang wasatiyah dalam ajaran Islam itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Rata-rata sekarang tentang peraturan Menteri Agama saja di tingkat kecamatan itu belum paham. Apalagi di kelurahan atau desa gitu. Di tingkat kecamatan belum paham. Baru di tingkat kabupaten kita paham tentang peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yang kedua tadi, patuhilah aturan-aturan yang untuk mendirikan sebuah tempat peribadatan. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa direkomendasi. Kalau memenuhi syarat, rekomendasikan. Kemudian yang ketiga, nah ini saya sampaikan Pak Kejari. Musim tahun 2023-2024 itu musimnya tahun politik. Oleh karena itu sering kata-kata yang lain digoreng yang akhirnya akan
saling sikut, saling jegal, ya, menggunting dalam lipatan. Itu karena tahun politik, Pak. Medsos itu sangat luar biasa, tadi sudah disampaikan. Jadi kita harus melek medsos, kita juga harus hati-hati dalam medsos, karena hanya share-share aja, gitu ya. Terima ini share, belum tentu benar itu. Coba peristiwa tahun 2004, 2003 di share sekarang. Misalkan dicontoh ya, kejadian Palestina sekarang sudah merdeka katanya di medsos kan. Nah kemudian saya tanyakan ke tim Palestina itu, tanyakan itu kejadiannya tahun 2014 Pak. Nah, kan begitu. Atau juga yang lainnya gitu. Nah di dalam agama yang lain juga tetap Pak ada aturan-aturan tentang pendalaman tentang Injil, pendalaman tentang mungkin ya perjanjian baru, kalau di Hindunya Wedanya dalami itu. Contoh gini, kenapa umat Islam mengatakan kafir yang non muslim? Itu kan ada dalam Al-Quran, tidak bisa dihapus Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ada yang protes. Coba diganti aja tuh istilah kafir. Saya katakan Pak, di Injil baca. Saya diutus ke dunia itu untuk meluruskan domba-domba yang sesat. Coba kasar mana antara domba dengan kafir? Kafir mah hanya menutupi, domba bukan binatang gitu. Nah oleh karena itu jangan sampai hal yang sudah baku diutik-utik, nanti akan terjadi ramai. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, jangan mencampur adukan antara ibadah-ibadah ritual kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita hanya toleransi aja, toleransi. Mau mendirikan tempat ibadah silahkan, asal memenuhi syarat. Mau natalan silahkan, gitu. Jangan diganggu Pak, karena mereka sudah beribadah. Sama dengan kita sholat Jumat, sama dengan kita berudang, itu tidak diganggu. Saya dibesarkan di Majalengka, Pak. Jadi tahu ada di sini penyebaran apa, Injil, Saikin, itu dari dulu saya sudah tahu. Nah, kalau umpamanya ada yang kenal Pak Adi Prakana Pak Hakim, kalau nama ada nama tahu. Dari kalau di Kurima kemarin ini saya Sadurdin gitu. Bulan. Ini sudah jadi nanti dialog saja ya, dialog saja. Kalau urusan keuangan di FKUB ya kalau dari Kementerian Agama alhamdulillah ada bantuan untuk provinsi itu 60 juta dalam 1 tahun. Kalau dari provinsi, kalau orang lain miliaran, kalau kita masih di sekitar ratusan, 500 juta dalam 1 tahun. Mudah-mudahan Majalengka mau lebih dari AUB-nya gitu. Tapi Kementerian Agama masih Pak ya. Untuk kabupaten itu sekitar 40 Pak. 50. Oke, saya kira begitu saja. Terima kasih. Nanti di dialog aja ya, kita dialog kalau ada yang kan. Saya tadinya sudah menyiapkan ini untuk infocus, tapi ternyata tidak ada infocus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadirin yang saya hormati, lengkap sudah ya. 3 narasumber sudah menyampaikan informasinya dari Bapak dari Kejaksaan, Pak Kejari, dari Kesbangpol, kemudian Polres Jawa Barat. Tadi diungkapkan terakhir kita ya memang di pojok waktu itu urutan terakhir kita ya. Dan sedikit merangkak sebenarnya. Tapi esensi kita adalah Jabar jualan, Jabar nyaman, dirasakan nyaman Pak ya, nyaman ke semuanya. Ini tidak lain adalah peran dari kita.
Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada waktu 20 menit ke depan atau 15 menit ya. Mangga pilih dikomunikasikan ke Bapak narasumber ya. Sudah ada angkat 2 orang nih. Hah? Dari FKUB nggak? FKUB nggak ada lagi. Ada 2 ya. Cukup 2. Menyusul. Cukup ya. Dari FKUB 1 silakan Pak Jacep. Kemudian dari penyuluh Pak Kiai silakan. Ya nanti saya kira mulai dari FKUB dulu. Pak Jacep silakan. Yang saya hormati Bapak Kajari, kemudian Bapak dari Sbangpol dan Pak Haji. Kemudian menghilangkan kambingnya. Begitu persis Pak. Sedikit penakiban. Pak Kasubag sebagai moderator yang saya hormati dan para peserta. Pertama-tama kami juga dari FKUB. Kalau tadi Pak FKUB Provinsi menyampaikan tentang formasi FKUB di provinsi, pastinya cukup lengkap. Insya Allah di Majalah juga cukup lengkap. Tadi Pak Kiai NU mengaharewas ke saya, jangan pakai istilah paksi atau Pak, itu masih sudah politik, kamar saja bahasanya. Jadi hampir semua kelompok agama wakili, kemudian juga dari kelompok Muslim juga ada kamar ormas lah begitu, jangan paksi istilahnya. Dan sebetulnya kan kalau bicara dialog itu kan kalau saya pahami ada 2, ada dialog yang sifatnya retoris seperti ini kan sangat langka dan bukan sesuatu yang alami. Dialog yang alami itu adalah dalam realitas. Dan alhamdulillah di FKUB ini kita terbangun dialog. Walaupun memang tidak intens kita melakukan komunikasi, tapi dalam beberapa kesempatan kita sering melakukan pertemuan, bahkan juga kita sering komunikasi di grup WA. Kadang-kadang Pak Ketua juga ngajak ngumpul nanti tara di kantor, tapi di rumah makan ya Pak Setur ya. Alhamdulillah, jadi dalam tataran elit memang alhamdulillah kita terbangun komunikasi. Hanya masalahnya memang kadang-kala kan permasalahan itu di tingkat akar rumput. Sebetulnya di FKUB, Mas Pemimpin Pak Haji Asep ini, di awal-awal kita sudah melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka untuk membuat jaringan. Memang kan tidak ada FKUB kecamatan, tapi paling tidak ada perwakilan di tingkat kecamatan. Sekali kita pernah mengadakan kunjungan, itu pun sangat terbatas. Nah ini kan apa? Tadi masalahnya, masalah bab dana itu, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini dari Kesbang juga bisa nanti menghubungkan, dikomunikasikan, karena memang itu butuh dana yang lumayan besar. Sementara tuntutan ke FKUB itu kan sangat banyak. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kiai itu kan FKUB itu seperti pemadam kebakaran. Kalau ada masalah itu pasti FKUB yang dipanggil, diminta untuk menyelesaikan masalah begitu. Kemudian yang kedua, betul, tahun ini kan kita sudah mulai tahun politik Pak Kajari ya. Jadi intensitasnya memang sudah mulai. Biasanya kalau tahun politik itu isu-isu sara ini ya. Sebenarnya kan bukan masalah agama saja, masalah suku, ras dan lain-lain. Yang kadang-kadang juga nanti dihubung-hubungkan dengan masalah politik, dan yang memang yang menjadi besar itu kan sebenarnya media digoreng gitu ya, terus digoreng gitu ya, sehingga yang kecil pun seperti menjadi besar. Nah maksud saya yang saya tanyakan, bagaimana kita mensikapi situasi menghadapi tahun politik ini sehingga situasi tetap kondusif, aman, jangan sampai kemudian berbagai hal yang terkait dengan isu sara ini dipolitisasi sehingga akan memunculkan konflik. Selama ini alhamdulillah untuk di Majalengka saya kira memang tidak ada kasus besar, tapi hanya letupan kecil. Tapi kan itu pun berpotensi untuk kemudian bisa menjadi masalah besar. Nah ini barangkali tentu kami dari FKUB minta masukan bagaimana sikap yang harus kami lakukan dari FKUB khususnya dalam menghadapi
tahun politik yang sebentar lagi ini akan kita hadapi dengan berbagai dinamika dan problematika, terutama menyangkut isu-isu SARA yang biasanya itu muncul mau tidak mau itu ya, dan itu medsos itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh gitu ya terhadap opini masyarakat. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke penanggap kedua Pak Haji Didi ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penyuluh Kecamatan Kasokandel, juga sebagai Ketua Tanfidiyah NU yang pernah membuat MTS PUI. Jadi kalau Bapak sebagai Ketua FKUB Provinsi jadi Ketua PUI, tinggal giliran Bapak bikin MTS NU di saya, Pak. Terima kasih. Setelah saya mendengar paparan dari Kesbangpol, kalau saya simpulkan ada 4 indikator menuju moderasi beragama. Pertama, toleransi. Kedua, anti kekerasan. Dan yang ketiga, menerima tradisi selagi tidak bertentangan dengan syarat. Yang keempat, komitmen kebangsaan. Nah, dalam prakteknya, karena sebagai penyuluh saya dari pelosok ke pelosok, kadang berbeda organisasi menjadi penghalang perkat nomor 1 itu. Pertanyaannya kepada Bapak dari Kesbangpol, yang juga dari FKUB Provinsi, ada Mataul Anwar, ada PUI, tidak ada MA, Nahdlatul Auliya, ada juga NU ya, Nahdlatul Ulama. Ketika saya belusukan di Kabupaten Majalengka ini, saya menemukan plan NA, Nahdlatul Auliya. Pertanyaannya, adakah di Kesbangpol? Tuh, kalau tidak ada, langkah apa yang terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu ya.